Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7, Rehan Danovan dengan NIM 2108684 akan mempresentasikan tentang administrasi keuangan. Materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu yang pertama pengertian administrasi keuangan, B. Tujuan administrasi keuangan, C. Fungsi administrasi keuangan, D. Komponen administrasi keuangan, E. Prinsip administrasi keuangan, F. Tugas administrasi keuangan, dan G. Petugas administrasi keuangan. Yang pertama itu pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah penentuan kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan organisasi kerja yang berupa perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Dalian G mengatakan, administrasi keuangan adalah suatu proses perencanaan dan penyediaan serta penggunaan uang dalam perusahaan atau organisasi. Administrasi keuangan merupakan kegiatan dalam bentuk penataan keuangan yang mencakup penyusunan sebuah anggaran belanja dan penentuan sumber dana serta cara pemakaian hingga pembukuan. Yang kedua itu ada tujuan administrasi keuangan. Yang pertama, mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan uang pada suatu perusahaan. Yang kedua, mempermudah kegiatan transaksi keuangan karena setiap transaksi yang dilakukan bisa ditunjukkan dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mempermudah manajernya dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu fungsi administrasi keuangan. Yang pertama ada investment fashion, berfungsi sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan debit atau dana perusahaan yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada shopping fashion, fungsi administrasi keuangan pada poin ini menandakan bahwa administrasi keuangan diberi kepercayaan untuk melakukan pembelanjaan atau debit dari suatu perusahaan yang berguna untuk kebutuhan perusahaan. Yang ketiga ada profit sharing fashion, administrasi keuangan akan diberikan kepercayaan untuk membuat serta menentukan aturan di dalam urusan pembagian keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Yang keempat, fundraising fashion. Fungsi yang dimaksud pada poin ini adalah menyediakan dana untuk perusahaan sehingga perusahaan mampu memenuhi kebutuhannya. Hal ini bisa diartikan sebagai mencari investor ataupun sponsor untuk perusahaan. Selanjutnya itu ada komponen administrasi keuangan. Yang pertama ada perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencairan keuangan, pengendalian keuangan, penyimpanan keuangan, dan pemeriksaan keuangan. Selanjutnya, prinsip-prinsip administrasi keuangan. Yang pertama ada konsistensi. Konsistensi berarti teratur. Sistem kebijakan keuangan harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua ada akuntabilitas. Adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Yang ketiga ada transparansi, sebab ketidaktransparan mengakibatkan adanya kecurigaan dalam pengelolaan keuangan organisasi atau lembaga tersebut. Pengeluaran organisasi ditingkatkan maupun operasional harus sejalan disesuaikan dengan dana yang diterima. Yang keempat ada integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Yang kelima ada pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keenam ada standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada tugas administrasi keuangan. Yang pertama menciptakan rencana keuangan, yang kedua membuat laporan keuangan, yang ketiga mengelola uang tunai, yang keempat mengelola kredit dan pinjaman. Yang selanjutnya itu petugas administrasi keuangan. Yang pertama ada sekretaris, melakukan tanggung jawabnya atas suatu kegiatan keuangan antara pihak perusahaan dan bank, seperti penyetoran uang di bank, melakukan
Melakukan akuntansi yang digunakan untuk pajak atau sumbangan dana atas pemilikan perusahaan. Yang kedua, ada bendahara. Tanggung jawab dan peranan seorang bendahara atau kasir adalah menerima seluruh aplikasi kas untuk kas kecil dan laporan akuntansi kecil dari admin perusahaan, lalu mengisi dana kas dalam bentuk uang tunai atau cek. Yang ketiga, ada manajer keuangan. Tanggung jawab dan tugas seorang manajer keuangan adalah menerima dan juga melakukan pemeriksaan laporan kas kecil dan menyetujui aplikasi agar bisa diisi dengan dana tunai kecil. Sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.